BTTH Kaisar Api, episode 458. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hei, jangan marah kalian berdua, bersikap baik dan hasilkan uang. Pria dengan lengan patah yang bersembunyi di belakang diberitahu oleh Xiaoyan, meskipun wajahnya tampak terkejut, dia menyeringai dalam sekejap mata dan berjalan ke arah mereka berdua. Suara pria dengan lengan patah itu baru saja berhenti, dan angin serta guntur yang sangat kencang terus bergemuruh, membuat suasana di alun-alun ini tiba-tiba menjadi sunyi. Kekuatan puncak tingkat reinkarnasi. Ketika Xiaoyan dan ketiganya melihat ini, mereka sedikit terkejut. Tuan Tanah. Melihat ini, lelaki tua Rise tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dengan hormat, lalu memberi hormat yang besar. Pemilik gedung adalah pengendali kekuatan sebenarnya di lantai penjualan. Biasanya, naga itu tidak bisa melihat ujungnya, jadi mengapa Anda punya waktu untuk datang ke sini hari ini? Namun tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang dapat diterima secara pribadi oleh pemilik penginapan mungkin adalah orang-orang paling terhormat di dunia. Paman Li, turunlah. Aku sendiri yang akan menerima kedua orang ini. Setelah pria dengan lengan patah itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Di Lower Castle Lienger, jika kalian berdua ingin mengetahui pertanyaan di dalam hati kalian, ikutlah denganku. Pedang gila Li Tianxiao, Xiaoyan, penguasa wilayah api tak berujung. Peri, mereka bertiga benar-benar menarik dan menarik. Setelah Engger selesai berbicara, ada jejak angin kencang dan guntur di sekitar tubuhnya, lalu dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju bagian dalam gedung penjualan intelijen. Gila pedang, bukankah itu salah satu arena pedang terbaik di dunia manusia? Ketika Xiaoyi mendengar ini, sudut matanya menyempit dengan hebat. Area pedang. Xiaoyan bertanya dengan sedikit ragu. Kakak kedua, kekuatan keseluruhan wilayah pedang mungkin mirip dengan peri api kita, tetapi kekuatan penguasa wilayah pedang disebabkan oleh niat pedangnya yang unik, yang cukup menakutkan. Xiaoyi menjelaskan. Kemudian, Li Tianxiao dan Xiaoyan mengikuti yang terakhir dan langsung memasuki gedung penjualan. Di lantai teratas gedung penjualan yang megah itu, di sebuah aula, Xiaoyan dan 3 orang lainnya sedang duduk. Di sisi lain, pemilik toko membawa ketiga orang itu ke sini terlebih dahulu, lalu menghilang untuk sementara waktu. Di aula itu, suasananya sangat tenang, dan ketiganya tidak menunjukkan permusuhan. Lagi pula, ini adalah wilayah orang lain. Jika terjadi kekerasan di sini, jelas itu bukan tindakan yang bijaksana. Ketiga, penantiannya sudah lama. Keheningan itu tidak berlangsung lama. Ketika sang ahli sihir muncul, ia sudah memegang 2 gulungan yang sangat indah di telapak tangannya. Di luar gulungan-gulungan itu, ia diberkati dengan sejumlah besar kekuatan jiwa. Sama sekali tidak, Tuan Li, lagu mana yang Anda nyanyikan? Li Tianxiao mengerutkan kening dan bertanya. Para kultivator pedang seharusnya tidak mengganggu dunia, tetapi penguasa aneh di tubuh Xiaoyan memberinya kejutan yang sangat kuat, sehingga Li Tianxiao yang selalu angkuh pun menyaksikan kejadian barusan. Dia mencoba menggunakan kekuatannya sendiri untuk memprovokasi penguasa kuno itu, jadi dia membuat perkelahian besar. Karena dia belum menguasai niat pedang, dia diusir dari ranah pedang oleh penguasa ranah pedang. Setelah putus asa, Li Tianxiao harus datang ke sini untuk mencoba mengumpulkan beberapa informasi tentang niat pedang. Jianyu, si idiot pedang Li Tianxiao. Xiaoyan di wilayah api tak berujung. Jika dugaanku benar, kalian berdua datang ke sini untuk tujuan yang sama. Senyum di wajah pemilik penginapan itu sangat lebar, dan jelas sekali bahwa dia baru saja menghilang, jadi dia pasti sudah mengumpulkan informasi detail tentang beberapa orang. Oh, pemilik rumah baru saja selesai berbicara ketika Xiaoyan dan Li Tianxiao saling pandang. Kekuatan Li Tianxiao layak untuk reinkarnasi, dan meskipun dia belum mencapai puncak reinkarnasi atau tingkat pertama, pedang besi yang tampak berkarat di belakangnya memancarkan aura yang menakjubkan. Tampaknya, di balik pedang sederhana ini, tersembunyi kekuatan mengerikan yang mengguncang dunia. Tuan Li, orang Ming tidak berbicara secara rahasia. Tolong jelaskan juga. Li Tianxiao jelas sedikit terkejut dengan hal semacam ini,
jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tempat yang akan kau tuju adalah tanah Zen di alam Buddha. Tempat yang akan dituju teman ini juga merupakan wilayah Buddha. Pemilik rumah itu juga tidak menyembunyikannya, dia hanya menegaskannya. Pria ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Sampai saat ini, Xiaoyan tidak ragu sedikit pun tentang pemilik gedung itu, dan dia mampu mengendalikan bahkan informasi tersembunyi seperti itu. Gedung penjualan dengan kecerdasan spasial ini benar-benar sesuai dengan reputasinya, tetapi mengapa dia mengatakan bahwa dia ingin pergi ke alam Buddha? Bahkan Dewi Yaoji pun tidak menjelaskan secara gamblang bahwa para penyihir di zaman kuno berada di ranah Buddha. Ini adalah gulungan informasi yang kalian berdua butuhkan. Tuan tanah itu berkata sambil tersenyum lebar, menggoyangkan kedua gulungan di tangannya dan berkata pelan. Ketiganya tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Pemilik rumah itu begitu antusias, yang membuat mereka merasa tersanjung. Mungkinkah mereka memiliki sesuatu untuk ditanyakan? Jangan salah paham, kalian berdua, ini hanya sekadar pemikiran kecil, dan saya ingin mengenal kalian berdua. Setelah pemilik penginapan selesai berbicara, kedua gulungan itu jatuh ke tangan Xiaoyan dan Li Tianxiao. Ayo, kirim kalian berdua ke pintu masuk lorong menuju alam Buddha. Setelah melakukan semua itu, pemilik rumah tidak banyak bicara, hanya melambaikan tangannya, dan dua pria tua bergegas keluar dari pintu aula. Terima kasih, pemilik rumah. Setelah Xiaoyan mengucapkan terima kasih kepada mereka, mereka menuju pintu masuk alam Buddha di bawah pimpinan lelaki tua itu. Adapun gulungan informasi, Xiaoyan tidak terburu-buru membukanya. Lagi pula, situasinya belum jelas, dan dia tidak ingin terburu-buru. Sepertinya gedung penjualan intelijen ruang angkasa ini bisa berdiri tegak, tapi tidak apa-apa bagi kami. Saya senang dengan hal seperti ini. Setelah Xiaoyan bergumam, dia langsung melangkah ke alam Buddha, dan sudah dekat untuk memulihkan kekuasaan para dewa. Karena gedung penjualan intelijen luar angkasa terletak di dunia 1000 besar, gedung itu telah membangun pintu masuk ke masing-masing dari 7 alam, tetapi penduduk asing memasukinya dengan gegabah. Namun, bagi seseorang seperti Xiaoyan yang memiliki banyak kekuatan perlindungan diri, ini adalah hal-hal sepele. Tuhan, apakah terlalu berisiko bagimu untuk melakukan ini? Informasi setingkat ini diperoleh oleh anak-anak keluarga kami melalui kerja keras, jadi Anda langsung mengirimkannya begitu saja. Xiaoyan dan yang lainnya baru saja pergi, dan beberapa pria tua pucat melangkah keluar dari aula, lalu menyerang pemilik penginapan dengan wajah tegas. Nilai gulungan informasi jilid kedua barusan tidak kalah dengan gulungan keabadian dan keterampilan bertarung, tetapi bagaimana mungkin pemilik interiornya memberikannya begitu saja? Para tetua, mata kalian terlalu cerewet. Jianyu adalah kekuatan tertinggi di dunia manusia, dan Li Tianxiao ini telah memperoleh warisan sejati dari ahli pedang, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Kata pemilik rumah itu sambil tersenyum tipis. Di mana Xiaoyan? Nama wilayah api tak berujung terlalu rendah. Lagi pula, yang terakhir hanyalah kekuatan baru, dan aku khawatir ia akan hancur lebur oleh benua lain di dunia manusia. Beberapa tetua merasa khawatir. Pernahkah kamu melihat manusia dengan 5 api suci di tubuhnya secara bersamaan? Sepanjang zaman, selain Raja Suci dan beberapa orang kuat lainnya, berapa banyak orang yang ada? Aku sudah mengambil keputusan, tak perlu berkata apa-apa lagi. Kamu akan memahaminya secara alami di masa mendatang. Xiaoyan dan Xiaoyi melangkah ke kehampaan menuju alam Buddha, tetapi Li Tianxiao berpisah dengan keduanya, meskipun tujuan mereka juga alam Buddha. Robek itu, dalam sehari, Xiaoyan dan keduanya juga tiba di alam Buddha dengan damai. Saat pertama kali memasuki alam Buddha, segala sesuatu yang dilihatnya menjadi sangat berbeda. Wilayah dunia Buddha sebagian besar terdiri dari pegunungan yang menjulang tinggi, pegunungan yang indah dan dalam, serta lembah-lembah, di antaranya biara-biara terpencil merupakan perwakilan khas dari dunia Buddha. Patung-patung Buddha yang menjulang tinggi di kuil itu sangat menyegarkan. Di alam Buddha, satu demi satu datang dari penebusan dan kelahiran kembali jiwa. Tidak ada hiruk-pikuk dunia, dan hanya ada suara lantunan dupa. Kakak kedua, mari kita lihat gulungan informasinya dulu. Di atas puncak gunung itu, Xiaoyi tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Apakah para hantu tahu mengapa biara-biara Buddha ini selalu memilih tempat tinggal mereka di pegunungan yang terpencil dan hutan tua?
Banyak sekali tempat terkurung yang dibangun di sepanjang jalan, sehingga orang hanya bisa berjalan kaki dengan cara yang paling primitif. Begitu mereka berada di udara, suara nyanyian pujian kuno bergema di benak mereka, menyebabkan semangat juang dalam tubuh mereka bergetar hebat. Di mana sang penyihir, Guru Chen ada di kuil Liao Chen. Konon, Guru Chen ini pada dasarnya adalah orang yang tertutup, dan belum pernah ada seorang pun yang berhasil meminta bantuan kepadanya. Kuil ini terletak di tempat terpencil yang disebut Hutan Kesengsaraan Bodhi di bawah alam Buddha. Konon, Hutan Kesengsaraan Bodhi adalah tempat tinggal para biksu terkemuka yang telah mengatasi malapetaka. Di pegunungan dan hutan, terdengar samar-samar lonceng pagi dan genderang senja, dan kitab suci kuno yang penuh misteri terus bergema. Semoga hati manusia menjauh dari hiruk-pikuk dan mendapatkan pencerahan tubuh, pikiran, dan bahkan jiwa. Dengan lembut menggunakan kekuatan jiwanya untuk membuka gulungan informasi itu, beberapa kata kuno muncul yang menusuk saraf Xiao Yan. Jelas bahwa orang kuat yang membuat gulungan informasi semacam ini memiliki kekuatan jiwa yang lebih menakutkan daripada Xiao Yan. Hutan Bodhi Kalpa. Aku tidak tahu apakah ini bisa membantuku memasuki reinkarnasi yang sebenarnya. Dan kali ini, sangat mendesak untuk memperbaiki senjata ajaib itu. Xiao Yan mendongak dan melihat bahwa kekuatan jiwa yang mendalam benar-benar menembus rintangan pegunungan. Ia samar-samar dapat melihat di kedalaman hutan perampokan, sebuah biara yang tenang berdiri di dalamnya, asap rokok mengepul di sekujur tubuhnya, jelas sekali dupa yang digunakan sangat kuat dan hutan di sekitarnya dipenuhi bambu hijau yang rimbun. Dikelilingi misteri, ayo pergi, tujuan sudah di depan mata. Namun, struktur pegunungan yang dalam di sini sangat misterius, dan beberapa formasi kuno yang samar sebenarnya terbentuk secara tak terlihat, apakah itu ilusi? Begitu selesai berbicara, keduanya pun berjalan menuju gunung yang terpencil itu. Sayangnya, karena lokasi kuil yang jauh, tidak ada seorang pun yang terlihat di sepanjang jalan. Meskipun mustahil untuk menembus kehampaan, bagi kedua tokoh reinkarnasi tersebut, jarak yang tampaknya jauh hanyalah perjalanan beberapa jam. Di kedalaman hutan kesengsaraan Bodhi, kuil Liao Chen berdiri dengan tenang di dalamnya. Pada saat itu, di aula utama kuil, lampu Buddha berwarna emas berkelap-kelip samar, dan di depan patung Buddha, seorang biksu muncul. Biksu itu mengenakan jubah biru, dan tidak ada fluktuasi kekuatan di tubuhnya. Matanya sedikit terpejam, dan untaian manik-manik yang diukir dengan banyak kalimat tersembunyi terjepit di telapak tangannya. Sambil berdoa, sepertinya ia sedang menunggu sesuatu. Wong berdengung. Di aula utama kuil, patung Buddha di tengah tiba-tiba memancarkan cahaya Buddha yang sangat luas, menyelimuti seluruh kuil. Debunya sudah hilang, debunya sudah usang, mari kita segera memeluk agama Buddha. Suara Buddha berbisik, tetapi bergema di seluruh dunia seperti suara para dewa dan Buddha, menyebabkan udara yang berisik menjadi membeku. Paksaan yang menakutkan itu tak tertandingi oleh kekuatan langit dan bumi. Buddhaku penuh belas kasih, bagaimana mungkin aku berani memasuki alam Buddha? Kehidupan masa lalu bereinkarnasi, kali ini lelaki tua itu harus menunggu. Pada saat itu, biksu itu tiba-tiba membuka matanya, menggenggam tasbih dengan erat, dan sebuah suara yang penuh dengan perubahan nasib muncul seperti bintang yang sangat besar. Tuan Liken, ada seseorang yang berkunjung. Sesaat kemudian, seorang anak Buddha kecil masuk, melipat tangannya dan berdoa, lalu berkata, jelas sekali bahwa kuil ini sangat makmur, dan dipelihara oleh beberapa anak Buddha kecil. Bawa aku ke sana. Biksu itu berdiri dan berkata, seolah-olah sesuatu telah diputuskan. Mereka sudah menunggu di ruang belakang, tolong pindahkan sang pemilik. Setelah berbincang-bincang, keduanya berjalan bersama menuju bagian belakang. Saudaraku yang kedua, kuil Buddha di sini selalu membuatku merasa tidak nyaman. Xiao Yi duduk di atas meja kayu dan dengan lembut mengerutkan bibirnya. Entah mengapa, selain suara-suara Zen kuno, ada juga aura yang sangat aneh di sini. Cicit, dengan suara berderit, pintu kayu yang tertutup itu didorong perlahan hingga terbuka. Guru Liken, Xiao Yan berdiri lebih dulu, lalu berkata sambil tersenyum, aura tubuh biksu itu tak lain adalah aura seorang guru. Menurut catatan pada gulungan intelijen, sebelum Guru Liao Chen ini menjadi seorang biksu, beliau adalah seorang penyihir ulung yang tersembunyi dari dunia, tetapi beliau tidak tahu mengapa beliau memilih untuk menjadi seorang biksu dan memeluk agama Buddha. Donor,
Saya tahu tujuan Anda, tetapi izinkan saya bertanya. Apa itu Buddha? Guru Liao Chen menatap Xiao Yan. Pria ini tidak menyimpan dendam sedikit pun, tetapi hal itu membuat Xiao Yan merasa canggung. Sekarang saya menganut Buddhisme, ada berapa dewa dan Buddha? Guru Liao Chen tidak menjawab pertanyaan Xiao Yan secara langsung, melainkan bertanya. Ada banyak sekali dewa dan Buddha di dunia yang luas ini, dan ada banyak Buddha iblis di dunia iblis, Buddha iblis. Yang disebut Buddha, selama ia adalah seorang biksu yang telah mencapai pencerahan dan memperoleh Dharma Buddha tertinggi, ia dapat langsung menjadi Buddha. Dewa-dewa dan Buddha-Buddha dalam catatan saat ini, dua dewa dan Buddha, Buddha Sakyamuni dan Buddha kuno dari lampu yang menyala, adalah yang paling kuat. Xiao Yan mengangguk. Jelas sekali beberapa hal tentang Buddhisme telah banyak diketahui berkat penjelasan Xiao Yi. Buddhisme memiliki tubuh Dharma, citra Dharma, dan tubuh serta citra tersebut menyatu, sehingga keduanya adalah dewa dan Buddha tertinggi. Master Chen menjelaskan, Master Li Ken, jujur saja, kami datang ke sini dalam perjalanan ini untuk memulihkan senjata sihir, dan kami berharap Sang Master akan menyelesaikannya. Xiao Yan melihat ekspresi Grandmaster yang sedikit menghargai, lalu buru-buru berkata, "Singkirkan barang-barang itu, Guru, ini dia." Ketika Xiao Yan menyerahkan penggaris kuno yang dibawanya di belakang punggung, mata Guru Li Ken yang selalu tenang menunjukkan sedikit gejolak kehidupan, dan secercah kabut memenuhi matanya. "Tuan Lu Chen, apakah Anda mengetahui hal ini? Atau ada hubungannya dengan Raja Suci?" Melihat sikap Guru Chen seperti itu, Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya, dan langsung menebak. "Aku tidak menyangka kamu benar-benar akan mengerti. Ini benar-benar milik welas asih Buddha saya." Guru Liao Chen tak bisa melepaskannya, telapak tangannya menggenggam erat penggaris kuno itu, dan 7 lubang pola suci di dalamnya benar-benar sedikit bergetar di bawah sentuhan telapak tangannya yang tua. Orang tua itu telah menjadi biksu selama ribuan tahun, dan dia sudah lama berhenti bertanya tentang urusan dunia. Tetapi karena kau adalah teman lama, mari kita buat pengecualian kali ini. Guru Chen mengangguk puas dan tersenyum. Hebat sekali, junior ini berterima kasih lagi kepada guru atas kebaikannya. Xiao Yan merasa sedikit senang mendengar ini. Tampaknya Guru Liao Chen mengenali penguasa kuno dan memiliki hubungan baik dengan Raja Suci, jika tidak, perjalanan ini pasti tidak akan semudah ini. Memperbaiki senjata ajaib itu tidak mudah. Tapi si pemberi pasti tidak senang, karena ada hal yang sangat penting yang hilang dalam perbaikan benda ini. Tepat setelah Xiao Yan merasa bahwa keadaan telah membaik, Guru Lu Chen tiba-tiba angkat bicara, seolah-olah dia masih merasa belum puas. Kehilangan sesuatu yang penting. Xiao Yan menatap curiga pada Guru Liao Chen yang misterius di hadapannya, tetapi setelah melakukan beberapa penyelidikan, ia tidak menemukan keraguan sedikit pun. Sangat sedikit orang yang masih menguasai seni memperbaiki senjata sihir di zaman kuno, dan jejaknya pun sulit ditemukan. Kini, setelah orang ini akhirnya ditemukan, tampaknya dia hanya bisa menggunakan kuda mati sebagai tabib kuda hidup. Penggarismu tampak sangat biasa, tetapi di dalamnya terdapat banyak struktur rune kuno dan luas, dan aku tidak bisa memperbaikinya dengan sempurna, tetapi lelaki tua itu bersedia melakukan yang terbaik untuk memperbaiki bagian luarnya. Hanya saja, memperbaiki bagian luarnya juga sangat misterius, karena bahan yang dibutuhkan juga misterius, sehingga membutuhkan bahan yang sangat khusus. Besi meteorit. Mata Tuan Lu Chen telah menatap penggaris kuno di tangannya, seolah-olah menyentuh harta karun yang berharga, menghargai kata-kata seperti jalan emas. Tingkat keahlian seperti ini bahkan tidak dapat dicapai sendiri, tetapi ketika ia menggenggamnya di tangannya, darah yang telah diam selama bertahun-tahun di dalam tubuhnya menjadi bergejolak. Besi meteorit, saya juga berharap sang guru akan menjelaskannya dengan jelas. Xiao Yi dan Xiao Yan saling pandang dan berkata serempak, sekarang mereka hanya bisa mempercayai pria ini untuk sementara waktu. Dengan kecerdasanmu, tentu kamu tahu struktur pegunungan megah ini, kan? Guru Chen memutar-mutar tasbih Buddha dan menjelaskan kepada Xiao Yan sedikit demi sedikit. Apakah ini sebuah formasi? Mungkinkah ada sesuatu yang sedang ditekan di sini? Jantung Xiao Yan berdebar kencang, lalu berkata langsung. Singa Buddha berambut biru, ia adalah binatang suci yang ditunggangi Manjusri. Sejak setelah Perang Dunia Pertama, ia telah ditinggalkan di sini karena suatu alasan,
menekan kejahatan dan kekotoran yang tak berkesudahan di pegunungan ini selama beberapa generasi. Legenda mengatakan bahwa ia menjaga harta karun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi siapapun yang datang untuk meminta sedekah, pada akhirnya mereka kembali dengan sia-sia. Besi meteorit adalah salah satu benda yang dijaga oleh singa Buddha berambut biru. Jika kau bisa mendapatkannya, tidak akan ada masalah dalam memperbaiki bagian luar penguasa ini. Guru Chen menjawab, dan saat mengatakan itu, ekspresinya sangat panas. Selain dua dewa dan Buddha, 6 bodhisattva adalah orang-orang yang telah mencapai Taoisme dalam Buddhisme saya. Bodhisattva Manjusri memiliki kebijaksanaan yang agung. Duduk di atas tubuh singa Buddha berambut biru, ia mengendalikan kekuatan yang sangat dahsyat, dan bahkan ada banyak desas-desus bahwa aumannya dapat menghancurkan hati manusia, meremukkan jiwa, dan kekuatan penghancurannya sangat menakutkan. Tempat ini terletak di kedalaman gunung yang curam ini, di lembah Jielin. Di sekitar lembah Jielin sering terjadi badai petir sepanjang hari, dan dengan keberadaan makhluk suci ini, kami umat Buddha tidak bisa mendekati tempat itu, jadi... Setelah mengatakan itu, Guru Lai Chen tiba-tiba mengalihkan pandangannya, lalu menatap Xiao Yan. Guru, mohon tunggu di sini, kami akan kembali nanti, tetapi saya harap Guru akan menunjukkan jalannya. Xiao Yan mengangguk, lalu bertanya langsung kepadanya. Donor, aku akan mengantarmu. Guru Liao Chen menggumamkan banyak sekali kitab suci Buddha di sekujur tubuhnya, dan cahaya Buddha keemasan menyelimuti Xiao Yan dan mereka berdua, lalu berubah menjadi aliran cahaya, melesat menjauh dari kuil, dan tujuannya tentu saja adalah pusat gunung yang dalam. Amitabha, Buddhaku Maha Pengasih, kuharap penerima keberuntungan ini dapat meraihnya. Suara Buddha bergema di seluruh kuil untuk waktu yang lama. Saudara kedua, apakah orang ini sedang bersekongkol melawan kita? Penguasa kuno Anda masih berada di tangannya. Di sepanjang jalan, Xiao Yi, yang diselimuti cahaya Buddha, tak kuasa bertanya, jelas sedikit khawatir. Lagi pula, sikap Guru Chen terhadap Xiao Yan terlalu berbeda dari informasi yang mereka dapatkan. Jangan khawatir, guru ini pasti ada hubungannya dengan penguasa kuno, dan kurasa dia sengaja mengarahkan kita, perjalanan ini mungkin tidak semudah itu. Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwanya, terus menjelajahi pegunungan tinggi ini, samar-samar mencium gelombang kekuatan jahat yang menyebar di antara pepohonan lebat di pegunungan tersebut. Aku sudah mencapai puncak tingkat reinkarnasi, dan aku masih membutuhkan kesempatan untuk melangkah ke reinkarnasi tingkat pertama yang sebenarnya, tetapi kakak kedua, kau layak untuk bereinkarnasi sekarang. Aku tidak tahu apakah kau bisa berubah sepenuhnya kali ini. Xiao Yi mengangguk dan berkata dengan lega, tetapi dia tidak berani meremehkan kekuatan reinkarnasi semu Xiao Yan. Bagaimanapun, dengan kekuatan api suci dan kekuatan transformasi Dewa Naga, Xiao Yan sekarang menjadi agak tirani dan membuat orang iri. Di bawah selubung cahaya Buddha, keduanya menuju ke lembah yang disebut Jielin. Di langit yang tak terbatas dan megah, gelombang aura yang menakjubkan menghantam tubuh mereka, yang ternyata meninggalkan jejak samar di tubuh mereka. Rasa kebas yang langka pun muncul. Seketika itu juga, merasakan kekuatan yang menakutkan ini, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat aliran sungai di pegunungan di bawahnya, dan sedikit rasa gembira terpancar dari wajahnya. Kita sudah sampai. Setelah cahaya Buddha menghilang, tubuh Xiao Yan dan Xiao Yi jatuh dari langit seperti meteorit dan menghantam puncak gunung di tanah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mendongak, di depannya terbentang sebuah lembah yang dikelilingi oleh puncak-puncak berbentuk segi enam. Puncak-puncak di sekitarnya menjulang tinggi, tetapi lembah di sekitarnya benar-benar runtuh. Bahkan, ada guntur keemasan yang menggema di lembah di atasnya, sepanjang hari. Dengan munculnya kepingan guntur emas, terdengar suara gemuruh yang tiba-tiba menggema dari lubuk hatiku. Energi di seluruh dunia seolah diserap oleh guntur emas, disuntikkan ke dalamnya, dan guntur emas itu menjadi lebih jinak, membentuk kilatan guntur emas. Ular itu berenang di dalamnya dengan sangat spiritual. Pemandangan kini diproyeksikan ke arah lembah di bawah ular petir dan mang petir. Sebuah istana semegah istana di langit tampak menjulang di bawah selubung kabut yang tak terhitung jumlahnya. Rasa paksaan yang terkandung di dalamnya langsung menusuk jiwa. Di sini, apa yang kau tunggu? Kakak kedua, ayo pergi. Xiao Yi juga mendongak dan dengan gembira melompat dari tepi gunung ke lembah. Jangan khawatir,
masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangan untuk menghentikan Xiao Yi. Di beberapa bebatuan tajam di tepi puncak-puncak di lembah sekitarnya, darah kental berceceran di seluruh tanah dan bebatuan, dan bau darah yang menyengat tercium dari mana-mana, bahkan di cabang-cabang beberapa pohon. Ada juga mayat-mayat dingin yang tergantung, banyak di antaranya berupa tulang putih dan mayat-mayat segar yang baru saja meninggal. Ini, rasa panas di hati Xiao Yi langsung terbangun oleh situasi di sekitarnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Karena singa Buddha berambut hijau adalah binatang tunggangan Manjusri, ia telah ditinggalkan di sini sejak perang pertama antara langit dan bumi. Yang pertama adalah untuk menjaga kejahatan yang tak terhitung jumlahnya di negeri ini. Adapun yang kedua, saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Xiaoyan tidak bertindak terburu-buru, wajahnya menjadi serius, matanya yang dingin disertai dengan kekuatan jiwa yang sangat besar, berubah menjadi riak energi dan melirik ke lembah di bawah. Ada sedikit, ayo pergi. Xiaoyan menoleh, hendak mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak menyelesaikannya. Ia berkata sesuatu kepada Xiao Yi, lalu keduanya langsung melompat dari puncak gunung ke lembah Jilin di bawah. Beberapa hal terlalu misterius, saya khawatir saya hanya bisa mengambil risiko. Boom, tubuh keduanya berguncang hebat, dan tiba-tiba guntur keemasan itu seperti singa yang terbangun dari tidur panjangnya, dan aura yang sangat dahsyat menyebar, sepenuhnya mengikat kedua tubuh itu di tengah lembah. Inilah ujian untuk memasuki lembah. Guntur semacam ini sangat dahsyat. Ini adalah volley yang unik bagi fomen. Jika kau melewatinya, kau akan terlahir kembali, jika tidak. Jejak guntur kelabu mulai mengembun di seluruh tubuh Xiaoyan, dan awan guntur samar berkumpul di belakangnya. Satu demi satu, suara dengung terdengar, bercampur dengan gejolak dunia. Kalau tidak, Xiao Yi merasakan sensasi geli di kulit kepalanya, dan segera berkata dengan gemetar. Kerangka-kerangka di gunung saat ini adalah pelajaran dari masa lalu. Namun, hanya mengandalkan kekuatan semacam ini terlalu pengecut. Minggir, Lei datang. Sebuah suara besar dan tak terkendali terdengar, dan guntur abu-abu raksasa seluas 1000 kaki tiba-tiba meledak dari tubuh Xiaoyan, segera menembus kehampaan, dan langsung membawanya bersama ular guntur emas. Boom, petir abu-abu dan ular petir emas bertabrakan tiba-tiba, dan riak energi yang dahsyat menyebar, tetapi tidak menimbulkan gelombang apapun ke Gunung Void. Ketika serangan petir dua warna sedikit melemah, Xiaoyan tiba-tiba memperhatikan sesuatu dan mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba. Dalam petirnya sendiri, dia memiliki kekuatan seorang ahli petir, mengapa petir emas ini mampu mengikatnya? Xiaoyan mengangkat kepalanya, kejutan langka terpancar di mata gelapnya. Petir abu-abu menyembur terus-menerus seperti air mata air, tetapi petir emas sepertinya mengabaikan petir abu-abu dan langsung menghantam tubuh Xiaoyan. Jangan datang. Melihat guntur emas ini, Xiaoyan merasa kesal, dan segera memarahi Xiao Yi. Inti tempur tipe guntur di tubuhnya mulai berlari dengan kecepatan tinggi, dan ada jejak samar menelan guntur emas. Bang bang bang, petir emas menyambar tubuh Xiaoyan, dan tiba-tiba suara rendah dan keras menggema. Di kulit Xiaoyan, sisik naga biru langsung muncul, dan urat-urat birunya pecah. Dengan perlindungan sisik naga tirani, tubuh Xiaoyan juga memancarkan gelombang kelemahan. Karena alasan ini, sedikit kabut putih masih mengalir dari kulitnya. Kakak kedua, melihat Xiaoyan mengalami perubahan besar seperti itu, Xiao Yi tampak khawatir, tetapi atas perintah Xiaoyan, dia tidak dapat bertindak. Xiao Yi samar-samar dapat melihat bahwa di kulit Xiaoyan, jejak petir emas telah menghilang ke dalam sisik naga biru, dan akhirnya disuntikkan ke dalam tubuh Xiaoyan, mengubahnya menjadi energi yang sangat murni. Tunggu, kakak kedua menggunakan petir emas untuk menempa tubuhnya. Melihat untaian guntur keemasan datang ke arah tubuh Xiaoyan dari puncak lembah, meskipun ada semburan suara teredam yang menakutkan, Xiaoyan tampaknya masih belum menyerah. Boom, petir, petir. Aksi menarik petir ke dalam tubuh ini berlangsung hampir selama sebatang dupa, dan petir emas di bagian atas lembah Jielin baru saja menghilang samar-samar. Sosok yang berada di tengah ledakan petir itu, mengeluarkan semburan bau hangus yang memenuhi udara. Jika Xiao Yi tahu bahwa Xiaoyan telah mengkultivasi teknik rahasia tertinggi klan naga, dan Dewa Naga telah berubah, dia pasti akan langsung menyerang. Lagi pula,
Dia khawatir dengan apa yang akan terjadi. C. Itu tidak memungkinkanku untuk sepenuhnya memasuki reinkarnasi. Dunia Buddha macam apa itu, Volei, yang hanya mempermainkan orang? Sosok Jiao Hei muncul dari langit di atas Jie Linggu, lalu terdengar gumaman dari mulutnya. Jelas, setelah menyerap petir semacam ini, meskipun cukup bermanfaat baginya, efeknya minimal. Terkejut, Xiao Yi, yang berada di sampingnya, menatap Xiao Yan dengan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin ada seseorang yang mengambil alih tanggung jawab orang lain tanpa alasan, lalu mengatakan itu adalah tanggung jawab orang lain. Ayo pergi, guntur di sini sudah kuhancurkan, dan akan sulit untuk terbentuk lagi. Lembah Jilin di bawah sana adalah target kita. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sebuah kekuatan dahsyat meraung keluar, langsung menarik sosok Xiao Yi, dan segera melangkah ke lembah Jilin yang berkabut di bawah. Di lembah Jilin, terdapat hutan bambu yang lebat di mana-mana, dan bahkan di batang hutan bambu itu sendiri, tampak berjejer ukiran-ukiran kitab suci Buddha yang sangat samar, dan terlihat sangat sakral dan hikmat. Hanya saja, hutan bambu di sini diselimuti kabut putih aneh, yang sangat mengurangi persepsi dan penglihatan mereka berdua. Begitu memasuki tempat ini, udaranya sangat segar, dan ketenangan yang telah lama hilang muncul kembali dari dalam hati. Mereka berdua mulai berjalan perlahan. Setelah beberapa menit, mereka menemukan sebuah istana besar yang berdiri tenang di tengah hutan bambu di lembah Jilin. Kakak kedua, pada saat ini, kekuatan reinkarnasi menyebar dari tubuh Xiao Yi. Melihat sekeliling dengan waspada, rasa takjub yang aneh muncul. Sepertinya ada beberapa makhluk menakutkan di istana ini. Aura mengerikan yang terpancar dari alam tak terlihat itu membuat Xiao Yi diam-diam menjentikkan lidahnya. Wong berdengung. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan melihat ke arah istana di depannya. Untaian cahaya Buddha berkelap-kelip seperti kunang-kunang, tetapi gelombang kuno meresap di sekeliling istana, mengejutkan. Puff! Pada saat yang sama, di istana kuno, lingkaran riak energi menyebar seperti gelombang air, dan fluktuasi kuno dan misterius itu membasuh hati setiap orang. Terdapat ukiran kitab suci Buddha berwarna emas di sekeliling istana ini. Bahkan setelah bertahun-tahun mengalami erosi, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Dan kekuatan cahaya Buddha ini memiliki wawasan yang sangat tajam tentang suasana jahat. Sesuatu di dalam tubuhku terdeteksi oleh alat itu, dan adegan aneh ini tiba-tiba terjadi. Xiao Yan terdorong mundur beberapa meter oleh kekuatan ini, dan api suci yang baru lahir, api hati berkilau dukun jiwa, muncul. Api suci yang baru lahir ini sedalam kaca berwarna, dan energi yang terkandung di dalamnya dapat dipelajari dari langit dan bumi. Tekanan tidak terus-menerus menekan Xiao Yan. Tidak ada jejak makhluk suci di sekitar sini, dan di seluruh lembah Jilin, saya khawatir istana di depannya sangat aneh. Mata Xiao Yi terus bergerak, berusaha membuka istana kuno ini untuk menemukan Buddha singa berambut biru, menanyakan keberadaan besi meteorit, dan membantu kakak keduanya memperbaiki penguasa kuno sesegera mungkin. Puff! Saat keduanya sedang berbicara, sebuah lonceng kuno berbunyi entah dari mana. Retak! Saat lonceng kuno berdering, di istana kuno di depannya, gerbang Buddha perunggu tampak didorong perlahan terbuka dari dalam. Bangunan misterius yang telah tertutup selama ribuan tahun atau bahkan lebih lama, akhirnya terbuka sepenuhnya saat ini, memperlihatkan wajahnya sepenuhnya kepada Xiao Yan dan kedua temannya yang sedang heboh. Api suci berwarna kaca dan Xiao Yan, yang diselimuti api suci berwarna coklat, saling memandang, dan tanpa ragu melepaskan aura dendam mereka, yang seketika berubah menjadi perisai cahaya api yang membentang ratusan meter, gumamnya. Jika tidak ada perlawanan dari perisai api, saya khawatir jiwa keduanya akan sepenuhnya hilang di bawah suara Buddha. Lagi pula, suara Buddha kuno itu memiliki kekuatan dahsyat untuk menghancurkan tubuh dan jiwa. Ini, gerbang Buddha perunggu istana kuno itu terbuka, tetapi tidak ada yang terlihat dari luar. Xiao Yi tak kuasa menunggu gerakan Xiao Yan. Ayo pergi. Xiao Yan juga merupakan sosok yang berani dan berhati-hati. Api suci dan kekuatan jiwanya berputar, membentuk dua belenggu dan lingkaran membran di sekeliling mereka berdua, dan berjalan menuju istana selangkah demi selangkah. Saat pertama kali memasuki istana, tampaknya hanya ada aula kosong di dalamnya. Melihat sekeliling, tidak ada apapun di seluruh aula, kecuali sebuah patung perunggu halus yang panjangnya puluhan meter. Patung itu sangat mirip aslinya,
Giginya setajam gigi bergerigi, kepalanya cukup bulat, dan sudut mulutnya sedikit terbuka seolah ingin mengaum. Hanya dengan melihatnya saja membuat keduanya terasa tidak nyata. Di gedung ini, di dinding-dinding sekelilingnya terdapat lukisan dinding yang sangat misterius dan sulit dipahami. Sebagian besar lukisan dinding tersebut menggambarkan seekor singa dan seorang pria yang elegan. Saudara kedua, mungkinkah ini Buddha berambut biru dan makhluk mitos singa yang ditunggangi Manjusri? Tapi Guru Liken tidak mengatakan bahwa orang ini. Xiaoyi menatap patung singa biru di depannya dan tak kuasa menggelengkan kepalanya, suaranya penuh keraguan. Guru Liken tidak secara spesifik mengatakan apakah singa Buddha berambut biru ini masih hidup atau sudah mati. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tetapi dia selalu merasa ada yang tidak beres. Di ribuan dunia, terdapat desas-desus yang tak terhitung jumlahnya tentang dua dewa tertinggi dan Buddha di dunia Buddha, beberapa bodhisattva agung dan leluhur Bodhi, dan lain-lain. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak tahu apakah bodhisattva Manjusri itu laki-laki atau perempuan. Lagi pula, terlalu banyak desas-desus. Lukisan dinding di sini adalah harta karun di dunia Buddha. Seharusnya lukisan-lukisan ini mencatat beberapa kisah hidup bodhisattva Manjusri dan Buddha singa berambut biru, tetapi pada lukisan dinding terakhir, mengapa ada sosok biksu terkemuka Bodhi? Sosok dan identitas masing-masing tokoh dalam dunia Buddha sangat mudah dikenali, karena mereka memiliki bentuk dan alat-alat magis sendiri, sehingga Xiaoyan dapat membedakan mereka dengan sangat mudah. Singa Buddha berambut biru, aumannya seperti guntur, ada kilatan petir di matanya, dan kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan gunung dan tanah saat ia mengayunkan gigi dan cakarnya. Kakak kedua, kemarilah dan lihat, ada deretan huruf kecil di bawah kepala patung singa ini. Tentu saja, Xiaoyi tidak bisa memahami mural-mural di sekitarnya, karena pada pandangan pertama, ia merasa sangat pusing, sehingga ia hanya bisa mencari hal-hal lain. Ini apa? Xiaoyan berjalan mendekat dan berulang kali melihat jejak-jejak Buddha di bawah singa batu biru. Wong berdengung. Tepat ketika keduanya ragu-ragu, raungan menggema di seluruh istana, dan gerbang Buddha perunggu di istana yang tidak jauh dari situ langsung tertutup. Bangunan itu disegel, dan aura dahsyat menyebar dari patung singa di depannya. Bersiaplah. Xiaoyan sepertinya sudah menduganya sejak lama, api berwarna kaca berkobar hebat, dan aura kuat dari siapa yang berjuang di garis depan terpancar jelas di bawah operasi Seng Yan dan Fen Jue. Huho, suara auman terdengar, dan energi emas pada singa Buddha perunggu di depannya meleleh seperti lelehan panas. Cairan emas menyebar, dan patung singa batu itu benar-benar meleleh dan terbuka. Seekor singa berambut biru yang tampak sangat mengejutkan, hidup muncul di depan keduanya. Paksaan dan kekuatan yang menakutkan dari ancaman semacam itu tercermin dengan sangat jelas pada pria ini. Singa Buddha berambut biru, tubuh Xiaoyi dipenuhi kobaran api coklat, lalu dia berhenti di depan tubuh Xiaoyan dengan satu langkah, dan berkata dingin. Melihat penampilannya, jelas dia siap terjun langsung ke medan perang. Singa Buddha berambut hijau itu benar-benar terkenal. Tapi kamu seharusnya tidak mau tinggal di sini selamanya, kan? Ketika pria ini meraung dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang tajam, dia dengan jelas merasakan kekuatan agung di dalam tubuh pria itu, yang merupakan binatang suci dari alam Buddha yang setara dengan tingkat reinkarnasi ganda manusia. Kekuatan Manjusri seharusnya lebih dari itu. Mengapa kekuatan binatang yang sedang duduk itu begitu lemah? Xiaoyan memikirkannya. Tentu saja itu hanya tebakan, jadi dia mengatakannya dengan berani. Manusia, jangan bicara sembarangan, atau duduk di kursi ini. Singa Buddha berambut hijau itu baru saja bangun dan sangat marah. Ia hanya ingin mengeluarkan raungan singa untuk membunuh mereka berdua, tetapi ketika mendengar suara Xiaoyan, ia terkejut. Menatap Xiaoyan seperti obor, dia seolah mencium fluktuasi yang sangat menakutkan dari pria dengan kekuatan reinkarnasi ini, dan apa yang dikatakannya sebenarnya sama dengan situasinya sendiri. Apakah kau mengucapkan kata-kata sembarangan, King Mao Buddha Lion? Seharusnya kau lebih tahu daripada kami. Sebagai bodhisattva Manjusri yang duduk dalam wujud binatang suci, seharusnya engkau berdiri di tengah dunia Buddha bersama bodhisattva Manjusri, mendengarkan kitab suci para dewa dan Buddha, dan menjelajahi dunia, tetapi engkau malah berjaga di sini sepanjang hari dan banyak menderita. Jika aku jadi kamu, aku akan pergi dari sini dengan segala cara. Apakah singa-singa itu ada di dalam kolam? Xiaoyan melihat bahwa dugaannya tampaknya benar,
dia segera menghilangkan api suci berkilauan dari tubuhnya, dan berjalan menuju raksasa itu selangkah demi selangkah. Dalam dunia Buddha, Bodhisattva Manjusri duduk di atas binatang suci, dan binatang itu sudah memiliki kebijaksanaan yang agung, jauh berbeda dengan binatang buas di dunia iblis dan binatang buas di dunia manusia. Dan jika Anda bisa duduk dan berbicara dengan tenang, tidak perlu melakukan apapun. Apa yang kau katakan memang benar, tetapi masalah yang kuhadapi sekarang tidak dapat diselesaikan dengan kekuatanmu. Tampaknya Xiaoyan sedikit tersentuh oleh ucapannya, tetapi karena kekuatan Xiaoyan, singa Buddha berambut biru sempat berada dalam dilema untuk sementara waktu. Wow, dengan suara dentuman, api suci berwarna kaca muncul, dan kekosongan di seluruh istana seketika terdistorsi, dan napas panas suci yang pekat memenuhi udara. Api suci yang sangat menakutkan. Akhirnya, melihat nyala api berkilauan di tubuh Xiaoyan, mata singa Buddha berambut biru itu dipenuhi dengan ekspresi terkejut dan gembira. Aku bisa membantumu, tetapi sebagai imbalannya, semua harta karun di bawah ini adalah milikku. Xiaoyan juga tidak menyembunyikannya, kata singa itu dengan lantang. Tidak, ada terlalu banyak harta karun di bawah, kamu hanya bisa memilih 3. Jika kamu bisa melakukannya, pergilah dari sini. Jika tidak, mendengar ocehan Xiaoyan yang lantang, singa Buddha berambut biru itu meraung dingin, jelas ini adalah konsesi terbesar yang bisa diberikannya. Oke, aku setuju. Xiaoyan langsung setuju. Sekarang, mungkin Anda bisa menceritakan kesulitan yang Anda alami. Xiaoyan tersenyum dan menatap yang terakhir. Manusia, apakah kau tahu tentang penjara penindasan iblis? Setelah singa Buddha berambut biru itu mengeluarkan suara yang dalam, ia tiba-tiba membuka mulutnya, dan suaranya dipenuhi dengan kesedihan yang telah lama hilang. Penjara penekan iblis. Ini penjara penekan iblis di bawah. Mata Xiaoyan berbinar, dan dia langsung bertanya dengan penuh kegembiraan. Kubus iblis belum terisi penuh, tetapi jika penjara penekan iblis berada di bawah, Xiaoyan cukup yakin untuk mengisi kubus iblis. Selain kekuatannya saat ini, kubus iblis dalam kondisi penuh mungkin tak terkalahkan di tingkatan ketiga atau keempat. Karena kekuatan iblis bertambah seiring dengan bertambahnya kekuatannya sendiri, dan sekarang dia menggunakan kekuatan reinkarnasi, peningkatannya mungkin akan mencapai 1 atau 2 tingkat reinkarnasi. Peningkatan semacam ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah sana, itu bukan penjara penumpas iblis, karena itu hanyalah penjara iblis yang ditinggalkan Manjusri ketika dia membunuh kejahatan. Penjara ini digunakan untuk memenjarakan Raja Merah di luar alam. Kekuatan bayangan jahat ini, meskipun dia hanya berada di tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, dia adalah orang penting dengan hati yang murni. Meskipun kau memiliki api suci, kau harus berhati-hati. Jika hatimu yang murni terkontaminasi, kau akan kehilangan kekuatan api suci dalam waktu singkat, dan kau akan jatuh ke dalam keadaan tidur dan tersegel dalam waktu 100 tahun dan 1000 tahun. Tapi sekarang aku hanya bisa mengandalkanmu. Singa Buddha berambut hijau itu berkata dengan waspada. Mari kita pimpin. Aku akan membersihkan sepenuhnya penjara kejahatan di sini. Xiaoyan mengangguk, dan segera berbagi informasi tentang musuh tersebut dengan Xiao Yi. Naiklah ke punggungku, istana ini terhubung dengan bagian bawah penjara jahat itu, aku akan membawamu ke sana, tetapi aku tidak bisa mendekati penjara itu, kalau tidak aku akan membuat orang itu curiga. Segala harapan bergantung pada kalian berdua. Singa Buddha berambut hijau itu tampak sangat ingin dibebaskan. Bagaimanapun, ia memiliki tanggung jawab yang berat. Hanya setelah tempat ini benar-benar beres barulah ia dapat pergi mencari Bodhisattva Manjusri. Pergi. Xiaoyan dan Xiao Yi mendekati punggung pria ini, dan baru kemudian mereka menemukan kitab suci Buddha berwarna emas yang menggeliat di bawah bulu-bulu keemasan di punggung pria itu, yang memancarkan ketenangan zen yang tak berujung. Seandainya bukan karena rencana cerdas Xiaoyan, mereka berdua mungkin membutuhkan banyak cara untuk menghadapi orang ini.